200 orang, 200.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih gengs, dengan saya Rajendra Rajiniransi dan teman saya Nuri Fathia. Saya jadi Tamar Dalela di podcast Jejak Bencana Rekam Pahit dari Sejarah Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada podcast kali ini, pada podcast kali ini kita bakal sharing-sharing tentang bencana dan penanggulangannya pada era reformasi. Nah, di sini akan ada beberapa peristiwa atau fenomena yang akan kita bahas nih, gengs. Gimana kelanjutannya? Stay tune ya. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah dong. Aman gak? Aman gak? Gak aman sih ya, capek ya. Digempor terus Kerja kemarin juga terus tek angkatan kan. padat banget, emosi energi ya, emosi juga ya. Butuh sabar itu. Iya betul. Langsung masuk gak sih? Ya. Langsung aja masuk. Kalian tahu gak nih kenapa Indonesia itu termasuk wilayah atau negara yang sering banget terjadi bencana alam? Kenapa? Yang gue tahu nih ya, Indonesia nih adalah negara yang terletak pada 3 lempeng dunia nih. Yaitu lempengnya tuh lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, gak cuma itu, Indonesia juga termasuk ke daerah cincin api Pasifik atau sering disebut Ring of Fire nih. Yang dimana Ring of Fire ini yaitu daerah yang dimana yang merupakan banyaknya gunung berapi sekitar 40.000 km, bentangnya 40.000 km, yang sering menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi nih. Nah, ada gak nih yang pengen sharing-sharing di era reformasi ini? Ada fenomena atau bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh. Kejadiannya itu tepat hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Belum lagi kita. Kita masih ongoing. Gak hanya warga Aceh sama Indonesia, kejadian juga betul-betul menggemparkan dunia. Karena gempa yang berskala 9,3 skala Richter, kemudian 30 menit dari itu tersusul gelombang tsunami yang ketinggiannya mencapai 30 meter. Parah. Dari kejadian itu juga menewaskan 200.000 jiwa yang kehilangan nyawanya dan jutaan orang yang terdampak dari kerusakan infrastrukturnya, fasilitas, dan pemukimannya. Itu bakal ini guys, itu banyak banget ya pasti, apalagi tsunami-nya 30 meter ya. Iya. 30 meter. Gempanya juga gede lagi. 9,3. Gimana gak rata itu gak sih? Rata ya pasti. Ya, gempa bumi disusul tsunami lagi kan? Karena kan Indonesia itu rawan bencana yang tadi lo disebutin. Di awal itu ya. Iya sih, gempa bumi tsunami itu wajar gak sih di Indonesia tuh? Udah banyak banget sering. Itu tuh pemerintahnya apa sih? Siapa? SBY sama ya di skala. Itu pemerintah itu turun tangan gak atau kasih penanggulangan apa gitu? Nah, pada pemerintah SBY dan Yusuf Kala juga menetapkan mekanisme penanggulangan bencana. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu penanggulangan bencana
penampungan, penyediaan makanan, air bersih, dan obat-obatan juga pakaian melalui Sosial kali ya. Pemerintahan sosial. Kementerian ya? melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pekerjaan sosial. Terus pada turun sih, gimana udah Parah itu. pasti pada turun. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan ya, Yes. sama Kementerian Hubungan, ya perlu. pekerjaan, jadi Terus tahap keduanya? ada tahap keduanya itu upaya rehabilitasi fisik dan non fisik, di mana rehabilitasi itu pemulihan fisik kita atau non fisik kita gitu. Masa untuk nyembuhin diri dulu gitu ya. Terus kan di situ melihat fakta juga bahwa skala sebesar itu berdampak. SBY itu Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kebijakan open sekali polisi. Oh, Waduh, itu. iya gue sempat dengar itu. Ya, open sekali polisi. Di mana kebijakan ini tuh Apa ya? Keluar masuknya. bantuan gitu. Iya. Ya di Aceh tuh menerima bantuan dari luar negeri. Kayak ya terbuka gitu. Iya. Jadi pesawat dan kapal pun bisa masuk keluar tanpa visa. Oh, tanpa visa. Nah, tapi masih dalam jangkauan pemerintah. Berarti lewat atas gak sih, karena air police ya? Ya. Lewat atas. Terus bebas keluar masuk tapi masih tetap dicek ya, Masih di awal. Jelas sih. Mungkin ada beberapa video dan foto dari kejadian Aceh tersebut. Gimana videonya? Ini videonya. Nah, gitu dia videonya. Gimana? Wah, parah banget ya. Karas. Mayat juga pada poranda, udah kayak puing-puing banget mayat ya. Wajar sih 200 orang kan ya? 200 orang, 200.000 orang. lagi. Setengah angkatan gitu mah. Benar. 200.000 orang, terus bangunan-bangunan juga ya. Rata sih tanah ya. Iya, tapi di situ ada satu masjid yang masih kokoh tegak berdiri, insya Allah ya. Nama masjidnya itu Raya Baitur Rahmah. Indah ya. Pesisir itu ya, di pesisir pantai kan ya? Ya. Itu Dia tetap kokoh meskipun di sekitarnya udah hancur, udah runtuh, udah rata lah sama tanah. Tapi di masjid itu juga jadi tempat berlindung warga Aceh ya. Tahu gue juga sana, gue pernah dengar itu kayak ada orang dia tuh selamat, dia diem di masjid itu, dia tuh kayak di atasnya apa gitu, nggak tahu lah ya dia di mana. Tapi dia tuh benar-benar berlindung di situ, dan sampai sekarang dia masih ada itu. Enggak, ini selamat. kehendak Allah, gak ada yang tahu ya. Oh ya. Soal bang. Mungkin itu aja sih. Ya. Ya dari Aceh. Itu yang dari Aceh. Mungkin ada yang pengen di-sharing lagi, Nuril atau Dari Aceh yang gue tahu itu di Palu Donggala, tahu gak tuh? Oh, yang sering dikait-kaitin itu ya sama Band 17 kan? Ya, tapi kan sebenarnya itu tuh beda kalau di Banten kan, di Tanjung Lesung. Ya, di Banten. Itu tuh kayak beda 1 bulan atau 2 bulan 4 harian gak sih? Iya, sekitar sebulan segitu lah ya. Nah, jadi kalau yang di Palu itu, dia itu kan gempa, terus atas gempa itu ada tsunami, terus ada likuifaksi. Likuifaksi itu pencairan tanah. Gue sempet tahu yang likuifaksinya di Palu tuh kalau gak salah tuh sekitar 16 meter tuh, pokoknya di deket-deket perumahan. Gue gak tahu perumahan pastinya apa, pokoknya kayak di perumahan itu. Wah, parah lah. Nah, jadi penyebabnya itu karena ada longsoran sedimen dasar laut yang kedalamannya itu sekitar 200-300 meter. Ya. Nah, karena itu juga jadi
ada apa ya? Semuanya kan runtuh, terus longsor. Nah, itu juga karena memicu adanya si Longsor itu. bukan si tsunami itu. Tsunami, oh iya. Nah, itu. Iya sih, nggak heran sih ya, Iya. lempeng. Iya. Bentuk. Nah, posisinya itu di 27 meter arah timur Inlaur Donggala. Oh, Terus ada tuh yang di mana ya? Kan kedalaman si gempanya itu 10 kilometer kan. Tapi ada yang di Kabupaten Goa atau apa gitu. Jadi dia tuh jauh tapi dia juga kayak kena gitu ya. Terkena kayak juga. Nah, itu ada penanggulangannya gak sih? penanggulangannya ada kan pada saat itu presidennya itu Joko Widodo Oh iya, udah masuk ya, 2018 ya? dari 18. Kalau warfare itu Yusuf Kala sama kan ya dari OPS. Sama emang. Iya, Yusuf Kala juga. Yusuf Kala Jakus. Nah, penanggulangannya itu yang pertama ada evakuasi kayak pencarian yang ini korban. Terus yang kedua ada pemakaman jenazah. Yang ketiga itu kayak logistik lah biasa, makanan yang pengiriman. Terus, nah pada saat itu juga kayak listrik kan total ya, mati total gitu sih. Nah yang itu tuh yang paling dipentingin sebelum kayak yang lain itu pasti itu dulu supaya kayak buat ke rumah sakit kan jangan karena kan korban gitu bikin banget gitu kan ya rumah sakit. Jadi Ini ya pemulihan. iya, nah jadi itu tuh kayak genset kayak gitu kan penting banget. Jadi itu kan lebih diutamakan. Kalau gue sholat, korbannya juga cukup banyak sih, sekitar 4.800 berapa gitu. Yang pengungsinya juga sekitar 172.000 banyak. Lumayan rumah juga banyak. Rumah itu banyak yang hancur kayak rata gitu. Itu sekitar 110.000 bangunan ya. Lumayan sedikit. 110.000 lah, sekitar segituan lah ya. Asik. Mungkin ada pengen nunjukin ini Video ya? Ya. boleh kan? Di sini kita akan coba nunjukin beberapa video dan foto dari kejadian Palu ini ya. Iya. Gimana videonya? Ini videonya. Itu dia videonya. Gimana? Wah, emang yang namanya bencana alam nggak ada yang tahu ya. Iya. Musibah gak ada di kalender soalnya. Bisa kapan aja. Iya. Cuma nggak ada apa ya? Kayak kalau di ini kan kayak ada sesuatu yang wah gitu kayak di Aceh kan kayak masjid itu loh. Masih kokoh. Kalau di Palu mungkin terlebur ya semuanya. Mungkin ada kesimpulannya kayaknya deh. Jadi mau nonton kesimpulan. Jadi, bencana atau fenomena pada era reformasi ini mencakup ada 2 bencana. Yang pertama tsunami di Aceh dan kedua tsunami di Palu. Kedua bencana ini sangat berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Ya sih, tayang luka ringan, luka berat, yang masuk rumah sakit segala macam. Bahkan sampai Ada fasilitas juga ya dari rumah mungkin. Udah gak mikirin apa lagi tuh mah. Iya. Hanya minta permohonan Iya. ke Allah ya. Selamatkan kami. Ya, mungkin segitu aja dari kami dari podcast Jejak Bencana. Saya Rajendra Diniransi. Saya Nuril Fathia. Ya, lanjut. Saya Jennifer Mahdalela. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.